Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Ya, Bapak, kalau ada ya izin, saya mulai pertemuan yang kedua ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita panjatkan. Alhamdulillah kita masih diberi kemampuan, kekuatan, dan kesehatan lahir batin, jasmani rohani, dalam keadaan sehat walafiat untuk hadir dalam pertemuan materi kuliah tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Topik ini, tantangan revolusi industri sistem pelayanan rumah sakit ini akan sangat berkaitan dengan hubungannya adanya era milenial, ya. Era milenial sekaligus juga yang berkaitan dengan banyaknya kompetitor, ya. Banyaknya kompetitor yang akan berkaitan, berhubungan ya dengan market tentunya. Ya, jadi persaingan itu yang berdampak kepada jadi berkaitan dengan market ini tentunya banyak persaingan-persaingan di rumah sakit. Makanya sangat beririsan ketika potensial di produk yang akan kita jual ini ya perlu adanya suatu sistem yang akan menunjang kepada kualitas pelayanan. Karena dengan adanya information communication technology ini yang berkembang ya, dengan industri sistem ini tentunya akan berkaitan nanti dengan era digital, ya kan, era elektronik. Perkembangan seperti itu banyak, seperti teman Bapak Ibu ya yang mengusulkan topik tentang sistem informasi manajemen yang menggunakan sistem hot fit ya. Jadi ada human organization dan teknologi. Itu metode fit ya yang sering digunakan dalam satu penelitian. Sehingga sangat diperlukan nanti adanya simbol-simbol, prosedur-prosedur yang berkaitan dengan elektronik tadi. Nah, perkembangan inilah menjadi tantangan bagi Bapak Ibu ya untuk bagaimana sebagai ahli dalam bidang perumah sakitan Bapak Ibu yang bisa mengakomodir gitu ya, terutama untuk menghadapi persaingan dan sekaligus bagaimana daya tarik pasar supaya betul-betul menjadi suatu pelanggan, ya kan, suatu pelanggan tetap yang menjadi satu bukan hanya revenue tapi juga menjadi suatu investasi ya ke depannya. Nah, tadi dikemukakan bahwa permasalahan di bidang kesehatan ini tentang ICT ini, Information Communication Technology ini, terutama adanya pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan primer dan sekunder. Ya, sehingga fragmentasinya tentunya perlu ada informasi dan data yang jelas. Apalagi nanti akan berkaitan dengan SIS-rute, ya, sistem rujukan terintegrasi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang lain tentang layanan farmasi, alat kesehatan. Makanya diperlukan adanya standarisasi produk dan bahan baku yang menjadi peluang ya untuk berkembang supaya betul-betul pelayanan yang diberikan ini ya terjangkau gitu ya, sesuai dengan ability to pay sama willingness to pay, ya, kemauan dan kemampuan daya beli daripada masyarakat. Kemudian permasalahan yang lain tentang kesehatan yang sangat terbatas, di mana pelayanan-pelayanan yang sering muncul ya, yang berkaitan dengan deteksinya ya sangat terbatas untuk bagaimana pelayanan yang diberikan di masing-masing rumah sakit ya, sehingga akan memudahkan nanti ketika melakukan yang berkaitan dengan sistem. Kemudian terjadinya disparitas kesehatan yang belum merata menyeluruh, terutama tenaga spesialistik maupun juga subspesialistik yang berkembang. Sehingga diperlukan, kemarin sudah kita singgung tentang forum komunikasi, ya, forum komunikasi yang mengkoordinir, ya, ketika ada kekurangan. Kemarin itu terjadi adanya
yang berkaitan dengan oksigen, kemudian juga ruangan ICU ya, atau juga ventilator. Nah, ini bisa kalau sudah yang berkaitan dengan pelayanan mungkin menyeluruh, pelayanan yang berkaitan didukung dengan SDM-nya yang merata, mungkin tidak akan sangat sulit ya. Kemudian yang berkaitan permasalahan pembiayaan. Nah, ini harus terintegrasi. Yang berkaitan dengan pelayanan ini semuanya juga ingin ya terjangkau tadi biayaan, terutama pengelolaan rumah sakitnya secara internal ya harus efisien, kan? Harus betul-betul biaya operasional rutin yang dilakukannya ya bisa minimal menutupi, terutama ketika menghitung pricing policy atau cost analysis-nya. Kemudian yang berkaitan dengan manajemen kesehatan secara internal memang perlu efisiensi dan data-data juga sangat mendukung, terutama untuk pengambilan keputusan. Kemarin disebutkan bahwa kalau informasinya bagus berarti kebijakannya juga bagus gitu. Karena data-datanya mendukung, menunjang. Termasuk juga apabila ingin menambah tempat tidur, menambah alat, menambah SDM, ya harus ada studi dengan data-data yang diperlukan sehingga dalam suatu manajemen ya akan sangat mudah ya memonitoringnya dan mengendalikannya. Nah, termasuk kalau kedepannya sih yang berkaitan dengan riset ya bioteknologi ya berkembang, ini akan sangat berpengaruh cukup besar sebenarnya untuk peningkatan layanan ya, terutama dengan perkembangan teknologi ya yang berkaitan dengan industri yang berkembang sekarang ini dengan ada dan juga tanpa sayatan. Kalau saya dulu zaman anestesi sih masih menggunakan sayatan, cukup familiar gitu. Tapi sekarang dengan adanya sistem laser, ya sistem yang berkaitan dengan teknologi ya itu luar biasa. Apalagi juga pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan jarak jauh ya, seperti yang berkaitan dengan cath lab, ini sudah mulai berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia juga beberapa rumah sakit ya sudah banyak melakukan seperti itu. Dasar hukumnya yang mengacu kepada undang-undang pasti ya, penjelasannya peraturan pemerintah 28/2024. Nanti Bapak Ibu tetap harus membuat suatu peraturan yang lama. Masih ada yang tentang kesehatan itu tahun 92, ada yang 2009 gitu ya, dalam bimbingan itu masih ada. Nah, sekarang harus udah mengacu kepada undang-undang yang tahun 2003 yang terbaru. Gitu ya, PP-nya juga 2024. Jadi ya terpaksa ya kita harus siap tidak siap, mau tidak mau. Walaupun SIM RS itu masih tahun 2013 ya tetap kita juga ke depannya mungkin banyak PR daripada menteri yang kabinet terbaru ini ya. Kita mudah-mudahan berharapan besar dengan presiden yang baru ya, dengan kabinetnya. Mudah-mudahan dunia kesehatan ya lebih maju, berkembang pesat ya, dan perubahan-perubahannya ya sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diakomodir terutama dari masing-masing daerah gitu ya, atau masing-masing profesi. Termasuk perizinan konstruksi rumah sakit, ini KRIS ya 4721 kemarin sudah kita singgung. Kemudian juga ada SOTK Menkes 2023, ada persatuan tes pembangunan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin membuat suatu poliklinik, nah baca aja ini karena sudah diatur dari mulai luas ruangan, kemudian lampunya apa, kemudian juga yang berkaitan dengan panelnya apa saja, ini sudah ada dalam teknis bangunan secara prasarana peralatan kesehatan. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat di situ saja ya. Kalaupun nanti ada perubahan tentang KRIS menjadi 4 bed, nah dilihat dari sini ya panelnya apa saja, toiletnya bagaimana, ada pantry, ada yang berkaitan juga dengan elektroniknya atau juga elektriknya, kan gitu juga akan diatur di sana. Kemudian juga tentang rekamedik nanti ada khusus ya PMK 24 2022 karena berkaitan juga dengan adanya SIM di sana ya, yang berhubungan dan lain sebagainya ya, termasuk telemedicine. Ini juga menjadi satu regulasi, satu normatif yang Bapak Ibu minimal ya mengetahui lah, walaupun tidak paham karena banyak pasal-pasalnya gitu ya. Kayak undang-undang ini sampai 400-an gitu ya pasalnya gitu. Luar biasa ya, undang-undang itu harusnya hanya pokok-pokoknya saja, tapi ada juga yang berkaitan dengan teknis. Nah, berkaitan dengan revolusi industri ini kita juga harus melihat
dengan 4.0 ini menggabungkan teknologi otomatisasi ya dengan teknologi cyber memang. Karena sebagai tren ya yang berkembang yang sekarang ini yang berkaitan dengan manufacturing ini, karena nanti akan sangat membantu terutama hal yang berkaitan dengan data, berkaitan dengan informasi. Nah, rumah sakit menjadi tantangan ini. Ya kan, dengan adanya perkembangan ini ya harus tadi mengikuti. Mau tidak mau gitu ya, siap tidak siap ya kita harus juga ya mencoba memahami bagaimana menyikapi tentang perkembangan industri 4.0 ini. Salah satu Menkes mengungkapkan tentang transformasi tentang teknologi kesehatan yang berkaitan dengan revolusi industri ini memang ada 3 yang berkaitan dengan integrasinya pengembangan sistem data kesehatan, kemudian pengembangan sistem aplikasi plan kesehatan, dan juga ekosistem teknologi kesehatan. Jadi saya tidak bacakan, di sini ada yang berkaitan dengan single identity health record, kemudian juga ada yang berkaitan dengan sistem elektronik, kemudian ada yang berkaitan dengan di sini sistem customer management dan termasuk telemedicine ya dan sebagainya. Tapi outputnya atau outcome-nya meningkatkan mutu kebijakan kesehatan berbasis data yang akurat, mutakhir dan lengkap. Nah, itu yang diharapkan, sehingga Menkes itu berharap mendapatkan informasi dari masing-masing pasien kes ini, dia sudah bisa mengambil kesimpulan dalam kebijakannya bahwa di sana kurang yang berkaitan dengan tadi ICU-nya yang dilengkapi dengan ventilatornya, dilengkapi dengan SDM-nya. Ya, jadi dengan data yang mutakhir dan lengkap ini akan sangat membantu untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan, baik dari kabupaten kota, provinsi, ya sampai ke tingkat pusat, seperti itu. Kemudian yang keduanya, integrasi di pengembangan aplikasi ini memang efisien, ya pelayanan kesehatan pada tingkat dari mulai puskesmas, klinik, rumah sakit semuanya akan terakomodir. Ya, harapan daripada revolusi ini ya ingin berkembang seperti itu. Walaupun nanti mungkin prosesnya bertahap ya Bapak Ibu, tidak sekaligus karena unik dan kompleks ya rumah sakit itu mungkin juga tidak sekaligus. Apalagi yang berkaitan dengan biaya ya yang cukup mahal ya, membuat yang berkaitan dengan aplikasi ini ya kita juga disesuaikan aja dengan kemampuannya, karena kalau mengakomodir semua itu kan memerlukan juga kebijakan-kebijakan, pelayanan-pelayanan kan tidak boleh ditinggalkan gitu. Jangan semuanya beli alat ya yang berkaitan dengan aplikasi dengan teknologi yang mutakhir tapi pelayanan jadi tidak dihiraukan. Nah, itu kan kurang bagus. Kemudian yang ketiga, teknologi ekosistem ini ya kolaborasi, ya inovasi digital ini antara pemerintah, industri dan masyarakat. Inginnya kan seperti itu. Jadi kemudahan, makanya banyak yang berkaitan dengan ada GoFood, GoSend, apalagi GoPar gitu ya, berkembang seperti itu dengan industri-industri. Jadi akan sangat mudah ya yang berkaitan dengan perkembangan sekarang ini, sehingga persaingan Bapak Ibu ya harus siap menerima itu gitu. Ya. Nah, seperti dalam framework yang sering disampaikan oleh Menkes ya, sistem informasi digital health ini memang untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu. Karena untuk apa? Ya untuk integrasi, meningkatkan kinerja, efektif, efisien ya dalam kesehatan ini. Makanya muncul di sini ada 4 ya yang berkaitan sistem rujukan dan mutu akreditasi. Karena semuanya juga akan berkaitan ya dengan bahwa keempat daripada unsur ini atau komponen ini, baik dari mulai GOS ya generic open resources yang dikembangkan, kinerja manajemen, ada elektronik rekam medik, ada aplikasi yang bersarana prasarana ASPAK ya, akreditasi termasuk aplikasi sehat media, temenin, Siranap, Sisrute, Simadak gitu ya. Sistem yang berkaitan dengan manajemen dokumen ya di KAS. Nah, itu supaya responsif, inovatif dan juga policy making. Jadi ujung-ujungnya kepada policy Bapak. Jadi kebijakan nanti. Ketika framework ini dikembangkan ya otomatis yang berkaitan dengan adanya data, kemudian dikaitkan dengan regulasi, ya pasti ada respon-responnya yang sangat positif untuk mengembangkan yang berkaitan dengan pelayanan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu di lapangan. Nah, tinggal tentunya komitmennya nih, Bapak Ibu gimana ke depannya gitu.
mengikuti hal seperti ini kan bukan Bapak Ibu sendiri, bukan direksi saja yang melibatkan komite medik, melibatkan yang owner, ya. Komitmen itu kan harus dibangun supaya semuanya ya ikut terlibat. Ya, karena apa? Karena kebersamaan kan. Tidak hanya pelayanan itu ditentukan oleh profesi medis saja. Karena ada profesi-profesi lain yang akan menunjang. Keputusan yang berkaitan dengan diagnosa, keputusan yang berkaitan dengan tindakan, berkaitan dengan manajemen, ya kan, yang berkaitan dengan kualitas, itu juga tentukan bersama-sama. Ya, tidak mungkin dikelola oleh hanya direksi saja gitu, tidak bisa. Ya, jadi tetap harus melibatkan yang lain. Nah, ini suatu hal pemahaman yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu supaya betul-betul pelayanan ini menjadi satu keinginan Menkes itu transformasi aksesibilitas, kemudian juga kemudahan dan percepatan dalam pelayanan memang ingin merata gitu ya. Tapi kan merata seperti itu karena Indonesia sekarang ini hampir berapa ratus juta ya. Kemarin diumumkan itu 200 sampai 70 juta. Indonesia ini kan memerlukan katanya ya gemuk akhirnya gitu kabinetnya. Indonesia juga di berbagai kepulauan gitu ya. Jadi memang cukup luar biasa ya yang berkaitan pelayanan ini ingin pemerataan, ingin mencegah disparitas itu. Nah, komitmennya ya Kemenkes ini memang transformasi sistem kesehatan ini salah satunya pada yang berkaitan dengan layanan primer. Kan layanan primer yang berkaitan nanti di sini akan berkaitan dengan transformasi rujukan, ya kan? Dari primer itu pada rujukan, kemudian ada ketahanan kesehatan. Sehingga yang berkaitan dengan transformasi yang akan dibangun ini nanti dalam sistem pembiayaan, kemudian juga SDM, dan termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Nah ini, jadi yang berkaitan dengan perkembangan teknologi ini sesuai dengan revolusi industri-nya, tentunya yang berkembang dewasa ini. Nah, jadi ini suatu komitmen yang akan dibangun, terutama 6 pilar transformasi ini yang akan dikembangkan yang mudah-mudahan 2025 sampai 2029 gitu ya. Ini bisa semuanya daripada masing-masing rumah sakit yang ada di kabupaten kota, ya kan, atau juga di provinsi, termasuk juga pengembangannya tadi kan bukan hanya di Pasienkes saja, tapi juga ada mandiri, ada klinik, ada puskesmas gitu ya. Jadi semuanya ingin keterlibatan semuanya didukung oleh semua pihak. Ya, apalagi di sini ingin memperbaiki yang berkaitan dengan GERMAS, ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, sistem kesehatan, obat dan makanan, termasuk sekarang mempercepat perbaikan gizi masyarakat ya, yang sangat rendah, terutama di Jawa Barat ini stuntingnya cukup tinggi Bapak Ibu. Jadi kemarin beberapa informasi dari Forum Kesehatan di Jawa Barat, dari Dinkes menyampaikan bahwa masih rendah ya pencapaian yang berkaitan dengan stunting ini karena untuk menghadapi bonus demografi nanti Indonesia Emas pada tahun 2045 itu luar biasa ya. Jadi tantangan gitu. 20 tahun Pak Dr. Ade keumuran nggak ya? Insya Allah kalau Pak Dr. Ade ya. Kalau saya kan udah 70 tahun ya. Jadi kalau tambah 20 berarti ada 20 itu pelitanya dari 4 ya. Jadi berapa kali presiden lagi gitu ya. Presiden. Kalau saya mungkin udah usia 90 tahun keumuran enggak gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin masih muda ya, masih semangat ya, mudah-mudahan saja berikan umur panjang yang sehat. Nah, konsep yang dikembangkan oleh teknologi informasi ini sekilas disampaikan memang perkembangan revolusi ini ya, industri ini memang akan berkembang telemedicine ya, yang melibatkan dari puskesmas, antar pasienkes, kemudian juga dari praktek mandiri ya, semuanya baik secara intra maupun inter pasienkes dan sebagainya ya ingin pengembangan sistem rujukan ini terintegrasi semuanya. Sistem online ya yang berkaitan informasi tentang bed. Nah, kemarin itu darurat ya kalau nggak salah. Pada saat COVID itu kan darurat rawat inap, darurat ICU, darurat oksigen, darurat ventilator gitu ya. Jadi darurat SDM karena banyak yang terpapar juga gitu. Nah, ini dengan adanya pemanfaatan yang berkaitan dengan masalah transformasi ini, terutama ICT tadi ya akan sangat membantu mungkin Bapak Ibu ke depannya. Ya, terutama yang berbasis IT-nya ini memang sangat diharapkan ya. Baik yang berkaitan dengan untuk memudahkan sistem, memberikan kepastian pelayanan,
kemudian juga sesuai dengan kompetensinya, kemudian basis keselamatan pasien, yang termasuk yang berkaitan dengan rujuk. Nah, ini framework yang dikembangkan oleh Menkes supaya betul-betul ya di dalam pemanfaatan transformasi yang berkaitan dengan era milenial dan digital ini ya akan sangat membangun, terutama menghadapi tadi kompetitor, menghadapi yang berkaitan dengan tantangan-tantangan, ya terutama yang berkaitan dengan pelayanan. Nah, perkembangan daripada teknologi digital mempengaruhi perubahan risiko kesehatan ini yang berdampak terhadap pergeseran pola penyakit memang berkembang, ya kan? Berkembang karena apa? Karena di sini ada beberapa penelitian ya yang berkaitan dengan hasil studi yang berindikasi ya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pekerjaan, ya, kemudian juga yang berkaitan dengan apa namanya otomatisasi adaptasi, kemudian juga produk, kemudian juga interaksi yang berkaitan dengan manusianya, bisnisnya, ya termasuk yang berkaitan pertukaran data. Itu semuanya akan berdampak ya kepada teknologi digital ini di dalam SIM RS nanti akan diakomodir di sana gitu. Ya, nanti tinggal Bapak Ibu nih bagaimana mengakomodirnya yang berkaitan dengan perkembangan ini supaya menjadi satu paket kan gitu. Harapan dari apa namanya paparan atau pemahaman daripada ilmu ini karena akan berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sering berdampak ya kepada nanti pengurangan-pengurangan. Ya, karena sebagian kalau menurut hasil penelitian maupun 30 sampai 40 tahun tidak mungkin ya robotik itu bisa mengganti manusia gitu. Tidak bisa kalau di dunia kesehatan. Kalau seperti perbankan, seperti perhubungan ya tol sekarang sudah dirubah yang berkaitan dengan era digital ini ya semuanya menggunakan teknologi ya berkembang. Tapi kalau yang berkaitan dengan pasien ada beberapa riset penelitian tidak mungkin dirubah ya tidak mungkin dirubah. Tetap harus orang-orang SDM yang memiliki kemampuan kompetensinya yang berkaitan dengan soft skill-nya gitu ya itu harus di apa namanya ya bisa dipertahankan lah istilahnya seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ya dengan perubahan itu ya tinggal Bapak Ibu nih yang memanagenya gitu bagaimana ke depannya supaya betul-betul dengan adanya perubahan revolusi ini ya tidak berdampak ya kepada yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan yang dilakukan. Walaupun tadi ada gambar-gambar ya yang berkaitan dengan menggunakan robotik, menggunakan yang berkaitan dengan mesin, itu kan hanya beberapa pelayanan saja yang tidak berkaitan atau berhubungan dengan unsur manusianya ya, dengan pasien salah satunya. Nah, dalam implementasi bidang kesehatan ini, industri 4.0 ini memang dikaitkan ya dengan sharing health information-nya. Ya, memang harus ada sharing ya semuanya, termasuk juga program yang otomatis yang berkaitan komunikasi itu sangat juga diperlukan, termasuk health record-nya, ya, analisisnya, kemudian online health services, ya, telemedicine-nya, digitalnya, robotik, ya, high trace job-nya, teknologi yang termasuk juga di sini untuk hygiene industry. Nah, ini suatu hal yang 4.0 memang banyak gitu pengaruhnya. Nah, tinggal tentunya kita melihat implementasi ya bidang kesehatan ini ya kita dengan tahapan, ya kita juga mengikuti tentang perkembangan ini didiskusikan kepada ahlinya ya supaya tidak dilakukan oleh sepihak ya, tapi diberikan kesempatan pada tenaga-tenaga yang lain ya untuk mengatasi yang berkaitan dengan unik dan kompleksnya ya perkembangan terutama di bidang kesehatan khususnya di rumah sakit. Nah itu yang perlu manajemen, makanya di dalam manajemen kan ada yang berkaitan dengan fungsi ya, ada planningnya, organizingnya, ada juga actuating, controlling, commanding, staffing, ada lagi coordinating ya macam-macam gitu banyak ya yang berkaitan dengan fungsi-fungsi daripada manajemen. Nah tinggal Bapak Ibu nih ahli rumah sakitan bagaimana untuk memilah-milah, untuk membagi tugas sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan job analisisnya. Ya dalam perkembangan revolusi ini ya kita juga harus melibatkan dari berbagai pihak. Nah, Menkes mengatakan bahwa SDM yang dibutuhkan menghadapi perubahan industri ini memang kita harus melihat yang berkaitan dengan thinking of the box, ya, terutama adaptasi
ya dengan teknologi. Walaupun kemarin banyak beberapa hasil penelitian terutama di daerah yang jauh gitu ya, daerah yang kemarin itu ada penelitian dilakukan tentang GOS, generic open source, itu ternyata sistem yang berkaitan dengan cloudingnya, jaringannya tidak nyambung gitu ya. Jadi walaupun dengan ingin mengembangkan teknologi informasi yang ingin cepat, tapi karena jaringannya kurang bagus, ya akhirnya tidak terwujud gitu. Jadi tantangan juga itu ya. Terutama ya ada menteri yang lain tentunya harus mengatasi hal yang berkaitan dengan bagaimana perkembangan informasi itu yang melalui jaringan itu ya supaya terbentuk, terwujud di berbagai daerah terpencil. Kemarin itu kalau nggak salah bimbingan itu dari waktu ujian sidang itu dari Papua ya. Papua memang belum bagus itu jaringannya karena mungkin banyak pegunungan, banyak area-area yang belum terjangkau ya yang berkaitan dengan jaringan. Kemudian ide-ide baru, nah ini inovasi. Ya, jadi SDM itu Bapak Ibu harus punya staff yang memiliki inovasi-inovasi supaya betul-betul nanti dengan adanya perubahan yang berkaitan dengan industri ini, ya teknologi ini, ya kita juga harus membuat suatu terobosan-terobosan bagaimana tidak hanya inovasi tapi juga kreativitasnya gitu mengatasi hal yang berkaitan dengan tantangan perkembangan teknologi ini. Kemudian juga mendorong keberagaman. Ya, tadi unik dan kompleks, ya sangat beragam. Terutama juga pelanggan kan sangat beda-beda kemampuan, ya daya belinya, kemauannya, beda-beda gitu. Termasuk juga keberagaman yang berkaitan dengan teknologi. Ya kita ya harus bisa memilih Bapak Ibu. Karena pengalaman saya sebagai Dewan Pengawas di salah satu rumah sakit yang di Bandung ini ya sering terjadi adanya suatu sistem yang diprotek gitu. Ya kan, jadi si vendor itu selalu memprotek, tidak boleh dilakukan oleh orang lain, jadi pemenangnya harus dimonopoli oleh yang bersangkutan, sedangkan kan tender tidak bisa harus pemenangnya orang itu juga gitu. Nah ini sering tidak nyambung gitu Bapak Ibu ya. Nah ini keberagaman yang berkaitan dengan perubahan industri ini yang kita harus memiliki kemampuan memilih orang-orang vendor yang betul-betul paham di bidang itu dan harus dampingi oleh Bapak Ibu sebagai ahli dalam bidang rumah sakitan gitu ya. Jadi bukan hanya orang IT-nya saja. Nah ini yang harus dibutuhkan SDM-nya. Jadi Bapak Ibu keterlibatan di sana itu sangat membantu. Fokus pada perubahan ya harus, ya kan, perubahan ini ya menjadi tantangan bagi Bapak Ibu bagaimana perubahan-perubahan ini menjadi suatu positive thinking saja lah gitu ya. Jadi jangan pesimis ya, tidak harus melihat yang berkaitan dengan negative thinking, kita positive thinking saja ya Bapak Ibu. Baik. Nah, yang berkaitan dengan integrasi pengetahuan dan keahlian yang berkembang dewasa ini memang memerlukan suatu di dalam perkembangannya ya, terutama nanti untuk mencapai keterampilannya itu memang diperlukan beberapa hal yang sangat membantu gitu ya, sangat membantu terutama untuk yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan ini ya, yang bergabung terutama di dalam obat ya, terutama pelayanan yang berkaitan dengan informasi obat ini memang harus melihat yang berkaitan dengan pengetahuan terapi farmakologinya, kemudian penyakitnya, teknologi farmasinya, informasi obatnya, monitor ya yang berkaitan dengan uji, kemudian juga yang berkaitan dengan non farmakologinya. Semuanya memang harus dibangun supaya integrasi yang berkaitan pengetahuan keahlian ini akan menjadi tantangan. Makanya Menkes dengan adanya perkembangan herbal ya itu untuk menjadikan saingan ke depan ya, supaya tidak banyak ekspor impor yang diberikan ke luar negeri gitu, tapi datang ke sini sudah bermerek gitu ya, bermerek sana, padahal bahan mentah rempahnya dari kita ya Pak Dr. Ade. Jadi akhirnya kan mahal gitu. Nah ini satu hal tantangan dengan keahlian dan pengetahuan yang berkembang ya, dengan risetnya, dengan penelitiannya ya, supaya betul-betul terintegrasi. Salah satu contoh ini menjadi satu bagian ya di dalam pelayanan betul-betul terjangkau
kepada siapa? Ya kepada publik, kepada masyarakat, ya kepada pelanggan. Ya. Ini suatu gambaran yang menjadi satu tantangan bagi Bapak Ibu. Termasuk yang berkaitan dengan paparan tentang perlu juga kita mengikuti ya dengan adanya diagnostic center yang berteknologi. Nah, ini perkembangan ini juga menjadi satu bagian dari Bapak Ibu secara bertahap mungkin ke depannya yang bagaimana mengantisipasi yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan ini tidak harus menggunakan yang berkaitan dengan filingnya gitu ya, dengan adanya informasi tentang hasil radiologi, hasil yang berkaitan dengan diagnostik yang bisa dibaca langsung diterima oleh di poliklinik, diterima oleh para user, sehingga keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pelayanan itu tidak menggunakan akses lagi gitu ya. Bahkan ada juga yang pneumatic tube ya, bisa tentang di laboratorium dikirimnya kan melalui itu, hasil-hasil itu kan tidak perlu dengan harus menggunakan orang. Nah, ini tantangan juga ya yang berkaitan dengan hasil-hasil diagnostik ini akan mempercepat keputusan. Ya, harapan daripada Menteri Kesehatan kan hampir mengarah ke sana, cepat dalam pelayanan, termasuk tindakan, termasuk juga diagnosa, termasuk juga yang berkaitan dengan terapi, gitu ya. Jadi pasien itu, pengalaman saya di salah satu rumah sakit tidak perlu bawa resep lagi. Jadi langsung setelah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya ada, waktu itu yang berkaitan dengan LBP ya, low back pain, jadi langsung oleh dokter neurologi disampaikan tinggal ngambil obat, ditunggu di farmasi, ya langsung dapat gitu. Karena khawatir yang berkaitan dengan tadi tentang farmasi, Bapak Ibu, itu beberapa riset penelitian di samping ada yang mengatakan rawat inap yang paling besar, tapi beberapa hasil riset penelitian itu farmasi lebih mendominasi. Kontribusinya cukup besar bagi pendapatan rumah sakit. Ya, yang kedua OK, yang ketiga baru rawat inap, dan baru 10 besar ya kepada instalasi-instalasi yang lain. Makanya tadi yang berkaitan dengan farmasi itu ya berupaya, pemerintah juga ingin membantu ya pelayanan supaya terjangkau, sekaligus juga yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan itu ya disesuaikan dengan masing-masing kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah penyakit. Nah, sehingga yang berkaitan dengan diagnostik ini ya tentunya juga akan nanti berkaitan berhubungan dengan farmasi ya yang berkaitan, makanya di ruang rawat inap ada depo ya Bapak Ibu, depo farmasi, jadi supaya resep-resep tidak keluar gitu ya. Jadi walaupun waktu dalam diskusi di kelas yang lain kayaknya pengalaman kami Pak, justru ada resep yang keluar karena obatnya tidak ada disediakan oleh rumah sakit. Nah, itu yang salah buat resep. Harusnya orang farmasi atau apoteker memberitahu bahwa list daripada obat-obatnya yang ada di lingkungan rumah sakitnya adalah ini gitu. Ya, bukan melihat mereknya, tapi yang penting kan komposisinya, spesifikasi yang ada di obat gitu. Itu kan aset kita, investasi kita, pasien yang ada di kita itu kok jangan sampai keluar gitu. Nah, ini yang sering terjadi kebocoran, ini PR bagi Bapak Ibu karena saya punya pengalaman seperti itu. Jadi jangan sampai para user itu membuat resep yang keluar daripada rumah sakit gitu ya. Karena ada pesaing di sana atau ada kepentingan yang lain ya, tanda petik ya, kepentingan apa saya kurang tahu, tapi jangan sampai kita cegah lah seperti itu. Makanya harus kreatif tadi orang farmasi, orang apoteker yang memberitahu bahwa list-list yang ada di obat-obatan yang ada di gudang, obat-obatan yang ada di apotek ini ya sudah terdaftar semua. Jadi semua user yang membuat resep itu ya yang ada obat jadi kita. Nah, kemarin itu ditemukan expired date, Pak Dr. Ade. Itu kan biayanya luar biasa kalau expired date itu rugi ya. Jadi beban daripada rumah sakit dengan adanya expired date yang karena semuanya resepnya diberikan obat-obat paten yang keluar gitu. Ya, itu jebol ya gitu. Jadi nah ini PR waktu itu yang berkaitan dengan antara wadir pelayanan ya dan penunjang yang harus menyelesaikan seperti itu, ya luar biasa gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, ini Bapak Ibu tadi gambar ini mencerminkan ada beberapa yang dilakukan oleh robotik ya, berkembang di berbagai rumah sakit sekarang ini. Ya, tapi yang berkaitan dengan pelayanan sih tidak ada ya, yang berkaitan dengan manusia. Ya, artinya bahwa di situ bisa menentukan, bisa juga melakukan tindakan dan diagnosa. Tapi kalau yang berkaitan dengan kebutuhan yang lain, bisa menggunakan daripada robot.
Nah, seperti ini ya, yang berkaitan dengan tindakan-tindakan seperti ini, ada beberapa diagnostik ya, yang berkaitan dengan di sini ada robotik tentang remove liver ya, laboratorium animal ya, jadi macam-macam, banyak contoh gambar-gambar yang menjadi satu mungkin juga perubahan ya ke depannya bagi Bapak Ibu. Termasuk juga kehadiran yang berkaitan dengan disruptive-nya teknologi, yang juga perusahaan ini yang menjadi suatu fokus utama memang ya. Dengan revolusi ini ya berkembang ya, harus kita juga melihat terutama tentang marketnya, fleksibilitasnya, termasuk juga efisiensinya ya, supaya jangan sampai ya, kita punya alat tapi juga menjadi rugi, karena sering pengalaman ada pengadaan alat ya yang berkaitan ini pasiennya tidak ada. Nah, ini kan jadi kurang bagus gitu ya. Ingin teknologi bersaing modern tapi tidak dilakukan studi, ya akhirnya rugi juga gitu, atau terjadi waste ya, pemborosan. Ya karena pasiennya tidak ada, sedangkan bayar listrik, bayar orangnya, ya bayar yang operatornya, ya dan lain sebagainya. Jadi break eventnya jadi lama gitu. Harusnya kan break eventnya ya, kalau alat itu harusnya kurang dari 5 tahun ya Bapak Ibu. Nah itu tugas Bapak Ibu nih, membuat suatu FS ya, studi kelayakan pengadaan alat dan sebagainya. Nah ini yang tadi saya sebutkan, banyak ya, ada GoSend, ya ada GoFood, ada apa lagi, Gofar ya. Jadi banyak yang berkaitan, ada yang berkaitan dengan Lazada, apalagi ini yang berkaitan dengan GoClean ya, macam-macam. Ini perkembangan yang berkaitan dengan gelombang inovasi layanan ini karena ingin persaingan yang cukup besar ya. Persaingan yang menjadi PR bagi Bapak Ibu, karena banyak hal pemanfaatan teknologi yang berkembang ini ya, saling persaingannya ini yang menjadi suatu mungkin bahan pertimbangan ya, karena ini menjadi suatu hal yang sangat menarik nanti untuk mempersiapkan ke depannya. Karena di sini disebutkan inovasi teknologi berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk layanan jasa keuangan, institusi non formal ya, ingin cepat, ingin tepat ya, dan semuanya juga ingin yang diharapkan Menkes tadi, ingin cepat dan tidak sulit gitu ya. Nah, makanya dimanfaatkan yang berkaitan dengan ini. Ini contoh tentang inovasi layanan kesehatan ya, yang berkaitan dengan adanya Sehatpedia, ada telemedicine, ada SIM RS salah satunya. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang berkaitan nanti SIM RS-nya mau berupa apa, terutama yang berkaitan dengan beberapa rumah sakit dicontohkan badan yang umum, karena akan menjadi kemandirian, ya kan? Karena kemandirian ini ya tidak harus ketergantungan kepada owner, baik yang berkaitan dengan APBN maupun APBD ya. Jadi banyak inovasi-inovasi untuk kemudahan dalam pelayanan, sehingga yang berkaitan dengan harapan dan keinginan daripada publik, konsumen, pelanggan, ya inginnya kan ingin cepat, tidak berlama-lama, apalagi dengan queuing, Bapak Ibu. Saya punya mahasiswa melakukan penelitian tentang antrian ya, queuing itu, antrian pasien. Nah ini antrian pasien itu yang paling lama justru menunggu resep gitu ya, menunggu resep gitu. Kalau dari mulai pendaftaran, pemeriksaan dokter, kecuali kalau dokternya tidak visite dulu gitu ya. Kadang-kadang kan ada juga yang visite baru ke poliklinik gitu ya. Padahal yang dahulukan kan pintu gerbang awal pasien masuk itu sebaiknya di poliklinik dahulu ya, sesuai dengan standar prosedur yang Bapak Ibu buat nanti. Jadi jangan sampai pasien yang datang lebih awal ya di poliklinik diabaikan. Jadi mementingkan yang ada di di ruangan. Jadi selesaikan, terutama kalaupun ada tenaga yang membantu dalam second line-nya ya sangat bagus ya, tinggal bagi-bagi tugas saja. Nah, peran daripada institusi pelayanan kesehatan ini memang dari SDM, Alkes dan obat. Ya, tinggal bagaimana ya budayanya, perilakunya, ya kekayaan atau statusnya yang harus kepakaran, keahlian. Betul-betul Bapak Ibu punya SDM-nya ini ya bisa menyesuaikan, mengimplementasikan perkembangan teknologi maupun juga yang berkaitan dengan peralatan maupun juga yang berkaitan dengan obat, ya supaya betul-betul ya menjadi familiar kesehariannya gitu. Sehingga kepada publik, kepada konsumen pun kita menjelaskannya juga jadi tidak ada hal yang berkaitan di tidak jelas gitu. Harusnya kan transparan, semuanya disampaikan. Baik yang berkaitan dengan
tindakannya, diagnosanya, termasuk juga yang berkaitan dengan terapi itu juga perlu ya. Hal yang berkaitan pelayanan kesehatan ini memang inginnya tadi ada, kalau bahasa Kotler itu ada dari mulai tangible-nya, ada empati, ada yang berkaitan dengan apa namanya, termasuk di dalam cepat ya, termasuk juga kehandalannya, termasuk juga ketepatan dan kecepatan dalam pelayanan, dan termasuk asuransi jaminannya. Ya, jadi ada 5 era kalau nggak salah, itu ada responsibility, ada reliability, ya termasuk assurance. Itu Kotler mengatakan seperti itu, ingin pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Salah satu contoh tentang revolusi industri di pelayanan kesehatan ini, di Singapura ada robot yang berkaitan dengan membantu para apoteker. Kemudian juga ada Molly robot tentang perawat untuk yang mengidentifikasi tentang tanda-tanda vital gitu ya, dengan gambar dan suaranya. Jadi di beberapa negara ini ya, Singapura, Prancis ya berkembang. Di Jepang juga ada robot perawat khusus yang membantu menangani pasien di sini membawakan obat. Kemudian juga ada di resepsionis ya. Jadi banyak beberapa contoh Bapak Ibu yang berkembang. Nah, kalau berkaitan dengan simulasi menuju rumah sakit ya, karena ini harus mengakomodir, tentunya banyak proses dalam bisnis kesehatan ini supaya tadi berkaitan dengan kompetitor, memang banyak jaringan-jaringan yang harus ada koordinasi, ada prosedur, ada laporan ya, karena nanti akan berkaitan dengan kinerja. Yang diharapkannya itu informasinya secara cepat, tepat, dan akurat. Nah itu, SIM-RS ini memang diharapkannya cepat, tepat, dan akurat. Itu aja kata kuncinya sebenarnya Pak, ya Bapak Ibu, ya Pak Dr. Ade. Jadi dengan adanya komputerisasi dengan era digital ini memang inginnya memberikan pelayanan itu tidak berlama-lama. Ya kan? Jadi supaya betul-betul antrian tadi atau waiting list gitu ya yang lama. Nah itu bagaimana cara Bapak Ibu melakukan manajemennya ya untuk mengatasi yang berkaitan pelayanan itu, jangan sampai yang berdampak kepada hal yang mengakibatkan ya bukan hanya komplikasi tapi penularan ya, infeksius non infeksius kan juga berdampak kepada pasien atau pengunjung, atau juga mungkin juga kepada stakeholder yang ada di lingkungan rumah sakit itu sendiri. Nah, secara umum dan khusus juga memang perlu dipertimbangkan, terutama meningkatkan dalam era global ini, era milenial ini, memang profesionalisme, transparansi sangat diperlukan Bapak Ibu. Terutama informed consent ya, di dalam melakukan tindakan itu harus dilakukan tetap. Makanya staf Bapak Ibu harus teliti, cermat yang berkaitan dengan ini, karena tidak sedikit hal yang berkaitan pelayanannya kurang bagus itu, ya tidak berkualitas itu karena curhat daripada pasien ini tidak diakomodir gitu ya, tidak diakomodir. Kualitas tadi disebutkan, informasi cepat, tepat, akurat. Kemudian juga responsif, nah ini responnya harus bagus, ya, inovatif, efektif, dan efisien, itu sudah standar. Termasuk khususnya memang kemajuan teknologi informasi yang berkaitan dengan elektronik ini yang sangat diperlukan, ada resep, ada arsip digital, ya INACI, semuanya bisa dilakukan ya seperti itu. Kemudian kebutuhan internalnya, secara singkat saja, baik yang berkaitan dengan kebutuhan data, pasti informasi karena untuk keputusan dan kebijakan, ya, rekam medis, keuangan, pelayanan itu semua dan lain sebagainya. Informasi eksekutifnya, kemudian juga update, Bapak Ibu, ya karena teknologi terkini itu memang diperlukan update terus, ya makanya perlu ada tim, Bapak Ibu, yang menangani di bidang itu, ya karena yang berkaitan dengan jaringan, berkaitan dengan komputer, ya teknologi, termasuk juga data dan lain sebagainya. Ini perlu ada penanganan yang khusus, ya, terutama yang berkaitan dengan mungkin ada standar prosedur, dan termasuk nanti simbol-simbol Bapak Ibu saya akan gambarkan untuk memudahkan seorang IT mengimplementasikan tentang sistem ini supaya betul-betul nanti menjadi satu keputusan atau satu kebijakan yang menjadi panduan dan acuan. Nah, internal tentang informasi dan teknologi ini memang banyak ya yang berkaitan dengan ada elektronika medik, nanti ada khusus yang berkaitan dengan materi yang disampaikan Satu Sehat kalau nggak salah ya, materinya nanti yang ketiga kita akan diskusikan. Kemudian juga ICD ya, International Crossing Disease, yang sekarang Pak Dr. Ade sudah 11 ya, bukan 9 lagi, bukan 10 lagi, sekarang udah 11, nanti tinggal beberapa
Bapak Ibu punya staff dicek lagi ya di Google mana saja yang masuk dalam ICD supaya mengikuti tentang perkembangan ya diupdate terus gitu. Kemudian ada smart hospital, ada pricing tadi ya, unit cost, ya unit cost-nya ada budgeting, human resources, remunerasi. Jadi bisa sangat membantu dalam SIM RS ini ya karena komunikasi dan teknologi berkembang ini jadi bisa Bapak Ibu menghitung tarif, budget, termasuk remunerasi, ya kan? Ya, jasa pelayanan itu kan bisa dibuat di sana. Termasuk budget, anggaran ini pendapatan tuh berapa di unit instalasi berapa, jadi bisa diketahui. Ya, termasuk juga yang berkaitan dengan smart hospitalnya ya, yang berkaitan dengan lingkungannya, termasuk juga efisiensi dalam pelayanan. Diperlukan implementasi ini, informasi ini supaya terintegrasi bagaimana? Ya karena di sini harus ada monitoring, ya, monitoring supaya jelas. Karena monitoring ini diawali dengan apa? Dengan adanya implementasi SIM RS sendiri yang terintegrasi. Ya, kemudian juga tadi percepatan tentang kebutuhan teknologi informasi ya yang bekerja di rumah sakit sebagai tool alat, walaupun tool dalam manajemen itu kan ada money, material, method, machine, market gitu ya. Ada SIGM kalau nggak salah, ada SIGM. Jadi SIGM ini menjadi satu tools daripada op management. Perlu ada laporan? Ya sangat, ya karena itu akan sangat tadi menentukan membutuhkan untuk kebijakan dan sekaligus juga untuk keputusan-keputusan yang berdampak nanti kepada perubahan, penyempurnaan, perbaikan, mungkin juga penambahan, gitu ya. Responsif harus, ya, inovatif, transparan, kebutuhan itu. Makanya diperlukan sistem ya dalam manajemen ini supaya terintegrasi ini harapannya Menkes itu seperti itu gitu ya akan dibangun. Kemudian juga manfaat yang lain di sini ada nilai tambah ya. Untuk apa? Untuk efisiensi, kemudahan, standar, ya, dan sebagainya, termasuk auditable-nya, akuntabel, ya pertanggung jawab. Nah, termasuk juga marketing, mendukung pemasaran, Bapak Ibu. Ya, jadi monggo lah nanti dibuat sedemikian rupa, Bapak Ibu yang nanti memiliki keahliannya, ya bekerjasama dengan mau vendor, mau orang IT yang ada di Bapak Ibu, ya silakan. Yang penting dengan perkembangan teknologi industri yang berkembang ini ya, kita juga memberikan juga pelayanan-pelayanan yang ingin tadi menghadapi situasi tentang yang berhubungan dengan kompetitor ya gitu ya. Makanya marketingnya betul-betul ya di sini akan sangat baik tentang mutu di sini pemasaran ini ya. Kecepatan, kenyamanan, kepastian biaya dan pelayanan. Profesionalisme dan kinerja itu sangat diperlukan, termasuk koordinasi antar bagian dalam rumah sakit, termasuk juga luar rumah sakit ya di sini disebutkan. Ya, supaya betul-betul yang berkaitan dengan tadi ada forum komunikasi ini ya bukan hanya ya, internal saja, tapi juga dengan eksternal. Eksternal ya supaya betul-betul yang berkaitan dalam pelayanan ini semuanya terjangkau, semua juga bisa melayani, ya termasuk juga ujung-ujungnya untuk revenue, pendapatan daripada rumah sakit, ya SIM RS ini. Nah ini beberapa modulnya. Baik secara operasional, manajemen, organisasionalnya juga muncul ya, untuk kemudahan Bapak Ibu. Ya, jadi ada beberapa modul yang memang kalau ingin dikembangkan ini baru standar saja, Bapak Ibu tinggal menambahkan ya. Nah ini yang berkaitan dengan ICD tadi yang harus masuk di dalam SIM RS, ya. Karena yang berkaitan dengan ICD ini ya berkembang ya termasuk ini sampai kepada ICD 11 Bapak Ibu yang ujung ya di sana. Di sini diurut ada dari mulai 9, 10, 11 itu salah satu contoh misalnya yang berkaitan dengan anafilaksis ya. Termasuk juga di sini yang berkaitan dengan alergi memang ya alergi. Ada juga kemarin yang berkaitan dengan tuberkulosis ya yang berkaitan dengan perkembangannya bukan hanya di paru tapi sudah berkembang kepada organ-organ yang lain. Nah itu perlu diakomodir di sini sudah ada nomor-nomornya ya yang berkaitan codingnya ya, supaya betul-betul nanti menjadi bahan pemahaman bagi Bapak Ibu untuk pengembangan ke depan. Nah ini salah satu contoh ya tentang tuberkulosis yang muncul ada yang berkaitan dengan respiratory tuberkulosis ini ya, termasuk kepada nervous ini. Ada meningitis, tuberkulosis, ya, meningoencephalitis, granuloom, ya, termasuk juga yang berkaitan nervous system
O'Brien-nya ya luar biasa ini. Perkembangan ICD-11 ini baik mortality maupun juga morbidity statistik ya berkembang seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh ya yang berkaitan dengan ICD yang harus diakomodir nanti dalam teknologi yang berkembang dalam revolusi ini ya, melihat dari sarana prasarana termasuk juga yang berkaitan dengan teknologi ini ya, kita juga harus mengacu WHO mengembangkan ya terutama warna biru ini ya yang berkaitan dengan ICD karena setelah pasca COVID-19 ya yang berkembang seperti ini. Ini perkembangannya. Kemudian juga yang berkaitan dengan SIM RS ini memang diperlukan ada rencana induk ya berkembang karena nanti dilihat dari teknologi, regulasi, termasuk best practice-nya ya berkembang karena semuanya ingin terintegrasi kan di dalam satu layanan. Nah, ini suatu hal framework atau kalau dalam bahasa pendeta itu Pak Nur ada ya kerangka pikir gitu ya. Kerangka pikir untuk mencapai informasi ini karena banyak besok juga hari Jumat saya jam 8 menguji sidang ya offline di Unpas itu ya yang berkaitan di sini judulnya Sisi Informasi Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan dengan metode hot fit ya dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit X gitu ya. Itu juga ada judul topik yang berkaitan dengan seperti itu. Monggo Bapak Ibu berkembang aja silakan. Tidak harus metode ini atau judul tentang SIM boleh-boleh yang lain. Ini sebagai contoh saja gitu ya seperti itu. Saya bukan pembimbing sebagai penguji ya nanti di yang berkaitan dengan hari Jumat lusa ya kalau nggak salah. Baik, ini secara teknis ya yang berkaitan dengan di front office ya saya secara singkat saja yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di khususnya antrian registrasi ya ini rawat inap ya kan jadi sudah jelas tentang tarifnya, pricingnya memang harus transparan seperti ini Bapak Ibu jadi supaya pasien ini punya pilihan ya apalagi yang berkaitan dengan ada kelas premium misalnya ya kan kelas premium ada KRIS tadi kelas rawat inap standar termasuk ini diagnostik ya laboratorium radiologi pelayanan dan lain sebagainya ya sampai kepada penunjang-penunjang yang lain ya termasuk rekam medisnya nanti ada paparan khusus ya tentang Satu Sehat saya akan sosialisasikan ya yang berkaitan terbaru kemarin paparan yang berkaitan dengan Satu Sehat khususnya mediknya berdasarkan tadi Permenkes yang tahun 2002 ya yang terbaru. Pengkajian keperawatan juga ada ya asuhannya, diagnosanya dan sebagainya. Jadi semuanya sebenarnya sudah harus masuk ya dalam suatu teknologi ya information communication technology yang berkembang termasuk juga resep elektronik, penyerahan obat ya. Kemudian juga mutasi ya kan. Laporan-laporan jadi semuanya sudah terakomodir termasuk statistik Bapak Ibu bor loss toy-nya gitu ya yang berkaitan dengan statistik berkaitan dengan Barber Johnson sebenarnya bisa sudah dilihat ya yang berhubungan dengan pemanfaatan bed tempat tidur melihat daripada bed occupancy rate karena melihat dari length of stay sama turnover interval ya kan itu ada juga mahasiswa yang melakukan riset penelitian itu ya Bapak Ibu dengan 3 indikator ini kira-kira pemanfaatan rawat inap ini efektif, efisien nggak kan gitu? Ada gitu. Yang melakukan dengan menggunakan variabelnya atau indikatornya loss toy sama bed occupancy rate. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ini salah satu tampilan antrian ini yang sudah familiar sebenarnya dengan Bapak Ibu. Ini hanya sebagai gambaran sekilas saja karena saya ingin menjelang akhir itu akan memaparkan tentang pemanfaatan daripada jenis-jenis khususnya dalam teknologi yang berkembang ya di dalam pemanfaatan sistem ya dalam pemanfaatan sistem. Ini ada tiket kartu pasien ya. Kemudian ini desktopnya, kemudian juga ini improvement-nya ya, yang berkaitan dengan secara fleksibel ini bagaimana kuantiti dan kualitas dalam pelayanan ya, karena keterlibatan daripada semua pihak. Termasuk juga di dalam perkembangan untuk pengembangan badan layanan umum yang khusus di rumah sakit RSUD ini perkembangan teknologi yang baru akan menciptakan suatu kenormalan atau standar keseimbangan baru terutama new
equilibrium ya secara normal. Ya, artinya bahwa di situ banyak hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan ya dengan teknologi ini, tidak harus banyak yang berkaitan dengan SDM ya, kemudian virtual office-nya, online marketplace-nya ya juga banyak untuk cara menjual produk dan jasa ya. Jadi perkembangan seperti itu menjadi satu gambaran bagi Bapak Ibu bagaimana pemanfaatan teknologi ini yang bisa sangat membantu untuk efisiensi. Ya, efisiensi. Nah, ini juga skill dalam industri di salah satu masa depan di sakit badan yang umum, baik yang berkaitan dengan problem solving-nya, social skill-nya, proses skill-nya, gitu ya, sistem skill-nya, termasuk juga yang berkaitan dengan abilities-nya. Ya, jadi banyak upaya-upaya bagaimana ketika kita ingin mengembangkan dalam pelayanan ini, ya menjadi salah satu komitmen ya di dalam bagaimana menghadapi kembangan teknologi informasi yang berkembang ini, ya perlu juga kita ya bukan hanya gambaran mengetahui, sekaligus juga kita mencoba gitu ya bagaimana mengikuti perkembangan itu. Kemampuan dan tidaknya kan tergantung daripada komitmen Bapak Ibu ya, untuk menghadapi hal seperti ini. Karena yang berkaitan dengan skill industri ini memang memerlukan tenaga-tenaga yang kompeten ya di bidangnya, sehingga Bapak Ibu tadi saya sudah usulkan perlu adanya tim untuk mengatasi perkembangan seperti itu agar ya kebijakan-kebijakan yang berkaitan ini ya dilakukan oleh tim itu sehingga menjadi suatu keputusan bersama ya di dalam hasil kerjanya atau kinerjanya, kira-kira ada perubahan, pengembangan, atau sekaligus juga mungkin ada penyempurnaan, kan bisa saja. Karena Bapak Ibu sudah memiliki misalnya sistem yang ada, tinggal dikembangkan, ya. Tinggal juga mungkin tadi ada kreativitas, inovasi yang baru, ya bagus. Ini sekilas saja ya pengembangan keuangan dalam di BLU, termasuk revolusi industri rumah sakit ya berkembang dari bisnisnya, dari behaviornya, ya komunikasinya, integrasinya, termasuk yang berkaitan dengan digital. Jadi sangat membantu ya dalam mengidentifikasi pengumpulan informasi, terutama yang berkaitan dengan keuangan dalam revolusi industri 4.0. Ya, tinggal Bapak Ibu bagaimana ya pengelolaan, baik dalam mulai planningnya, pengadaan, dan lain sebagainya ya, termasuk pelaporannya. Ya, jadi banyak pemanfaatnya, termasuk perencanaan, penganggaran, yang dalam menyusun rencana strategik, mungkin juga bisnis plan ya Bapak Ibu. Bisnis plan, di sini ada monitoring dan evaluasi, kemudian perencanaan berbasis elektronik, ya monggo lah, jadi banyak seperti itu. Termasuk pengadaan barang dan jasa, karena yang berkaitan dengan ada e-katalog Bapak Ibu, jadi kalau dengan sistem biasanya akan sangat mudah, kan termasuk purchasing-nya, ya. Pembelian barang jasa dengan sistem katalog elektronik akan sangat membantu. Apalagi nanti melibatkan yang berkaitan dengan layanan pengadaan secara elektronik LPSE ya, yang sering digunakan untuk pengadaan ini, ya bisa dalam satu sistem akan sangat membantu Bapak Ibu ya dengan keahlian daripada SDM dan menggunakan teknologi elektroniknya ini akan sangat juga membantu memilih mana menjadi pemenang, kan seperti itu dalam pengadaan barang dan jasa itu. Jadi sangat terbantu sebenarnya. Penghematan anggaran ya termasuk. Ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan efisiensi ya, menghindari disparitas harga karena tadi ada persaingan ya, barang dan jasa, termasuk juga yang berkaitan dengan hanya percepatan tapi juga koordinasi. Nah, ini salah satu contoh saja ya yang berkaitan dalam pelayanan bisa menghemat pemilihan-pemilihan yang berkaitan dengan gas medis ini. Ya, dengan harga tadi di rumah sakit berapa nanti Bapak Ibu bisa memilih. Ini kalau melihat dari menentukan untuk pemenang, gitu ya, menang seperti itu. Ada juga kas rumah sakit, ya, termasuk pengelolaan piutang, ya, yang berkaitan dengan bad debt itu piutang ini Bapak Ibu ini menjadi satu daya tarik sebenarnya. Ya, banyak yang mencoba melakukan riset penelitian tentang bad debt, piutang yang belum tertagihkan. Ya, siapa saja ya dengan menggunakan sistem ini yang terlibat, terutama untuk yang berkaitan dengan billingnya, ya supaya billing sistemnya baik yang berkaitan dengan klaim, baik yang berkaitan dengan untuk penyelesaiannya, yaitu bad debt ini kan perlu adanya satu tim untuk penyelesaian, karena khawatir nanti kalau terlambat saja ya berkaitan dengan obat, berkaitan dengan
apa namanya pengembalian daripada biaya itu akan berdampak kepada cash flow ya, dalam pelayanan. Jadi akan mengganggu dan bisa saja mungkin juga bisa mengganggu kepada proses rutin ya, bayar listrik, air, telepon dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh tentang sistem pelaporan kinerja keuangan. Nah, ini kendala-kendala di rumah sakit dan industri ini ya, terutama di sini 4.0 ini peraturan dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung. Ya, jadi ini PR. Nanti belum adanya pusat-pusat inovasi ya yang berkaitan dengan ini Bapak Ibu nih yang harus membuat tentang apa sentral-sentral apa ya. Makanya harus ada unggulan yang sangat bagus gitu ya. Center of Excellence itu sangat membantu untuk bagaimana perkembangan yang berkaitan dengan ini atau pengelompokan yang berkaitan ada di Action Center. Kemarin itu di Karyadi sama di Sarjito itu ada sentral bedah misalnya ya, medikal gitu. Jadi dipusatkan, jadi tidak terpisah-pisah di mana-mana. Itu inovasi-inovasi yang terpusat, itu sangat bagus. Termasuk SDM kan yang perlu ditunjang, disesuaikan dengan apa namanya kompetensinya, kapabilitasnya, dedikasinya kan seperti itu. Termasuk juga era digital, ya platformnya memang belum optimal, termasuk infrastruktur. Nah ini PR yang berkaitan dengan perkembangan seperti ini, sebagian mungkin sudah ada perubahan-perubahan ya, yang berkaitan dengan apa namanya perkembangan seperti itu, karena beberapa hasil riset penelitian dari para mahasiswa, salah satunya kemampuan daripada gaptek gitu SDM, Ibu ya. Kemarin itu muncul gitu ya, yang beberapa dalam ujian sidang ternyata banyak fenomena-fenomena dalam latar belakang ini, terutama implementasi tentang sistem informasi manajemen rumah sakit ini, salah satunya adalah gapteknya daripada para SDM gitu. Ya, karena mungkin perlu pembinaan, bimbingan, sekaligus juga pelatihan, pendidikan, ya sangat menunjang. Nah, ini kalau memang bertahan, ya mana yang dikategorikan tentang peluang, transformasi, kemudian juga inovasinya, ya jadi berkembang untuk pembelajaran yang berkaitan dengan revolusi industri ini, karena terlambat memulai transformasi di sini akan berakibat pada kegagalan persaingan bisnis. Nah itu ya, konklusinya Bapak Ibu ya. Jadi ini kemarin ada satu paparan dalam Ikesindo yang muncul bahwa justru dengan adanya sistem informasi yang berkembang ini justru akan sangat membantu untuk yang berkaitan dengan apa namanya di dalam persaingan ya, yang sehat tentunya. Persaingan yang sehat bisa menarik daya tarik pasar, daya saing pasar yang berkembang. Nah, oleh karena itu kalau memang BLU ingin bertahan itu termasuk BLU ini kan mendekati kepada hampir mirip dengan rumah sakit swasta Bapak Ibu, karena kemandirian. Jadi swasta juga tidak tergantung kepada owner kan, tidak tergantung kepada sponsor, donatur. Nah, rumah sakit BLU itu juga sebaiknya tidak harus ketergantungan kepada APBN maupun APBD kan seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu nanti ini akan saya melihat menggambarkan tentang metode-metode yang akan nanti menjadikan salah satu bahan untuk orang IT ketika komitmennya dipersamakan, karena metode-metode ini dimanfaatkan dari berbagai layanan di institusi di instalasi-instalasi yang akan sangat membantu kepada Bapak Ibu. Nah, sebelum yang berkaitan dengan lanjut tadi mohon maaf saya secara cepat saya buka dulu Pak Dr. Ade, barangkali ada di antara Bapak Ibu ada yang mau sharing, ya kan, ada yang mau punya pengalaman atau juga ada yang berkaitan dengan problem di dalam bagaimana menyikapi tentang perkembangan adanya revolusi ini, apakah sudah siap atau belum siap atau akan mengikuti gitu ya. Jadi monggo saya beri kesempatan, disilahkan dikoordinir oleh Pak Dr. Ade Rahmayadi atau juga mungkin Pak Ade sendiri yang punya pengalaman, ya monggo silakan kita sharing saja. Silakan. Ya, baik Pak. Dulu sebentar. Ya. Mungkin dari saya dulu. Kebetulan memang saya di rumah sakit ini sudah menerapkan SIM RS. Baik. Tapi SIM RS ini sangat membebani akhirnya ke rumah sakit, karena memang jelas-jelas dengan adanya seperti ini jadi dengan makin lama makin bertambah jadi teknologinya bertambah, jadi memang RS itu sebagai yang harus padat modal, memang itu benar-benar gitu ya. Jadi kami SIM RS itu karena holding, jadi dari PT terus kemudian ke entitas rumah sakitnya. Nah itu akhirnya kami punya tim sendiri SIM RS-nya. Alhamdulillah. Tapi ini
sangat kadang-kadang bisa diterapkan karena ada yang klinik, ada yang rumah sakit, kadang-kadang bisa diterapkan, kadang-kadang tidak bisa diterapkan. Nah, ini dari sini memang kita bingung juga gitu, kadang-kadang SIM RS ini memang sangat-sangat membantu, tapi di satu sisi modalnya itu yang berat sekali. Kalau kita beli ke vendor, makin mahal gitu ya. Kadang-kadang Iya. vendor juga udah memegang, kok makin lama rumah sakit itu bukan terbebani, tapi makin lama menggelinding apa namanya untuk pengeluaran SIM RS ini sangat tinggi sekali. Apalagi tadi SDM-nya juga IT, ahli-ahli IT-nya juga kita harus ambil yang benar-benar qualified gitu. Nah, ini memang kita kadang-kadang bingung menghadapi yang seperti ini. Kadang-kadang ada peraturan baru ya seperti satu sehat, terus kemudian nanti ada lagi gitu ya, bahwa ini harus transformasi digitalnya makin lama makin meningkat lah gitu ya. Tentu itu juga harus ada modal-modal lagi. Nah, ini yang kadang-kadang kami di lapangan, artinya di rumah sakit juga bingung, aduh ini gimana gitu. Yang kedua, teknologi juga dipengaruhi misalkan jaringan, betul. Jadi apalagi kalau yang di daerah kadang-kadang internetnya itu kadang-kadang lemot, kadang-kadang memang jaringannya terganggu. Jadi yang pasien sudah nunggu ternyata ini SIM RS-nya udah bagus tapi nggak bisa, ini kadang-kadang hilang gitu. Belum lagi nanti ada data yang tiba-tiba hilang, artinya mungkin ya mungkin ada pencurian data atau karena apa ya, di banyak yang apa namanya, pokoknya datanya itu tiba-tiba blank gitu. Jadi apa kena virus atau lain-lain. Wah, ini sangat sangat mengganggu sekali kalau misalnya sampai terjadi seperti itu, Pak. Nah, ini memang kadang-kadang kami bingung menyikapinya nih seperti ini ya. Sementara dari apa namanya corporate-nya sendiri, dari PT-nya sendiri, ya ini udah dibantu, tapi masih juga gitu ya rumah sakit juga kita terganggu lah seperti itu. Mungkin kira-kira ada apa ya, bagaimana menyikapi yang seperti ini tadi, yang pertama tadi bahwa yang makin lama pengeluaran dari RS juga untuk ya kan karena SIM RS-nya juga teknologi yang bertambah, otomatis kita juga harus mempersiapkan. Belum juga kita memang punya modal-modal lain, artinya untuk pembelian alat dan lain-lain gitu. Kemudian tadi bagaimana teknologi jaringan-jaringan internetnya atau pencurian data, atau sekarang kan ada security dari itu. Seperti itu mungkin ada bisa ini masukan Pak dari Bapak. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Dr. Ade, terima kasih. Ada yang lain lagi yang mau menyampaikan? Atau ada yang sama atau juga ada yang berbeda? Barangkali sekaligus nanti saya akan beri gambaran yang berkaitan dengan beberapa pengalaman yang dilakukan oleh Pak Dr. Ade tadi. Silakan Bapak Ibu, masih ada? Belum ada? Baik, kita coba lanjut dulu ya. Kalau ada nanti bisa pada nanti saya berikutnya disampaikan. Pengalaman yang disampaikan oleh hampir beberapa mahasiswa juga muncul ya seperti itu, terutama pembebanan yang berkaitan dengan adanya perubahan teknologi. Kemarin juga muncul perubahan kris ya tentang tempat tidur saja juga, itu tentang beban biaya luar biasa gitu ya. Karena saya pernah keliling ke 3 rumah sakit swasta sama 1 pemerintah gitu ya, itu apa namanya, dananya belum siap gitu menghadapi perubahan-perubahan tentang kebijakan. Betul, itu memang apa namanya, perlu suatu pemikiran yang matang yang menghadapi seperti itu. Kemudian hal yang berkaitan dengan apa namanya, kebingungan sebenarnya jangan bingung sendiri Pak Zurade ya. Jadi karena tadi sudah punya tim ya, sama-sama kita berembuk aja gitu ya. Berembuk bagaimana menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya, hal-hal yang akan sangat mengganggu terutama dalam pelayanan. Nah, oleh karena itu yang berkaitan kalau berhubungan dengan masalah biaya, terutama juga menyikapi yang vendor, ya memang kita harus memilih vendor yang betul-betul memiliki qualified yang bagus. Ya kan, karena tadi juga saya pernah disampaikan punya pengalaman kadang-kadang tidak nyambung gitu ya antara ruangan yang berkaitan dengan VIP dengan apa namanya ruangan yang tadi apa namanya di bagian keuangan ya. Jadi kadang-kadang juga sering terjadi crowded, bukan hanya yang berkaitan dengan jaringan saja tapi juga
yang berkaitan dengan sistem mungkin ya, yang tadi tidak begitu banyak pengalaman. Makanya perlu dibantu oleh Bapak Ibu sebagai ahli dalam bidang rumah sakitan. Nah, kalau melihat dari perkembangan atau beberapa permasalahan yang muncul, terutama yang berkaitan dengan biaya, pengalaman yang sering dilakukan ini dibolehkan ya kan melakukan KSO, Pak Dr. Ade ya. Jadi kerjasama operasional. Nanti ada beberapa rumah sakit, syukur-syukur seperti yang kemarin saya melakukan di Harkit ya. 20 lantai itu 4 lantai oleh orang Jepangnya, tapi semuanya gratis gitu, membangun 20 lantai untuk teknologi yang ada di Jepang, sehingga 16 lantainya oleh orang Indonesia ya, oleh Rumah Sakit Harapan Kita. Nah itu kan sponsor yang sangat bagus, itu kedekatan seorang dirutnya dengan orang Jepangnya, sehingga mereka bisa membantu untuk membangun 20 lantai ya, itu sangat bagus. Yang tadi tentang KSO, kami juga punya pengalaman, ada membangun salah satu pelayanan bukan hanya SIM RS gitu, tapi ini fisik ya, termasuk di dalamnya, termasuk dalam SIM RS-nya, sehingga dalam jangka 15 tahun dengan disicil dari KIP ya, kartu indeks pasien, pembayarannya itu 15 tahun bisa dikembalikan kepada rumah sakit gitu. Ya hasil daripada KSO kerjasama dengan salah satu perusahaan, sehingga baik yang berkaitan dari mulai poliklinik, kemudian juga lantai 2-nya adalah yang berkaitan dengan rawat nginap, kemudian kamar bedahnya adalah di atas gitu, dan juga lantai 4-nya didukung untuk penunjang yang lainnya. Nah, jadi 4 lantai itu dengan KSO dengan selama 15 tahun itu bisa dikembalikan pada rumah sakit. Ya, jadi ada beberapa contoh melakukan seperti itu untuk kemudahan ya yang berkaitan dengan terutama pembebanan yang berkaitan dengan biaya. Syukur kalau Bapak Ibu atau saudara adik punya tadi donatur, sponsor ya yang akan menopang seperti itu ya, sangat bagus ya, terutama tadi kedekatan ya. Ada aksesibilitas dengan berbagai negara ataupun perusahaan yang akan membantu seperti itu ya, sangat bagus. Tapi tidak terlepas Bapak Ibu yang berkaitan dengan kebijakan itu memang harus komitmen. Tetap komitmen ya, dilibatkan komite medik, dilibatkan yang berkaitan dengan owner. Ketika keputusan direksi akan mengambil hal yang berkaitan dengan vendor itu, ya kita juga harus punya standar, punya prosedur ya, supaya tidak melakukan hal yang berkaitan dengan penyimpangan. Karena apa? Karena yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kebijakan ini ya harus diputuskan bersama. Karena apa? Karena itu ada kepentingan juga bersama. Ya. Adapun nanti misalnya kebijakannya beberapa pengalaman terjadi, bertahap saja, kenapa tidak gitu ya? Jadi tidak harus sekaligus semua sistem diberlakukan dari mulai rawat jalan, IGD, rawat inap, IBS, kemudian penunjang-penunjang lain. Kalau memang dananya tidak cukup secara bertahap sih, kenapa tidak gitu ya? Boleh-boleh saja. Cuman tadi yang pengalaman kami dulu itu waktu masih aktif dalam pelayanan itu tidak sering terjadi, tidak nyambung itu Pak Dr. Ade ya, karena vendornya berbeda, diprotek gitu mereka itu, jadi harus pemenangnya dia sendiri, kan tidak boleh monopoli gitu ya. Tentunya monopoli dengan tender dan melalui pengadaan barang dan jasa tadi ada dicontohkan, memilihnya dengan menggunakan LPD tadi itu sangat membantu, sehingga mana yang berkualifikasi yang bagus ya vendornya, makanya berharap memang Bapak Ibu ini harus mendampingi gitu. Artinya bahwa keahlian dalam bidang manajemen rumah sakit ini mendampingi orang IT ini supaya spesifikasinya jelas gitu. Jadi jangan sampai dipercayakan kepada vendor yang memiliki IT tapi tidak punya banyak pengalaman ya, apalagi tidak didukung oleh SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang manajemen rumah sakitan. Nah, ini sering terjadi komunikasi atau persepsi yang sangat berbeda. Ketika keinginan daripada user, keinginan ini tidak, itu yang karena orang IT pengalamannya hanya teknisnya saja gitu, tidak melihat yang berkaitan dengan spesifikasi pelayanan seperti ICD tadi, kemudian juga yang berkaitan dengan codingnya, ya kan, yang berkaitan dengan di samping diagnosis juga yang berkaitan dengan kebutuhan dari masing-masing instansi kan harus diakomodir, ya termasuk marketing kan Pak Dr. Ade ya, marketing yang akan masuk satu paket dalamnya ya kita juga harus diupayakan dalam paket itu untuk kemudahan, bukan hanya yang berkaitan diagnosa, tindakan, atau juga yang berkaitan dengan percepatan dalam pelayanan ya, dalam tadi antrian, tapi juga ditunjang ya dengan
hubungkan dengan teknologi-teknologi yang berkembang. Apalagi diagnosis centernya tadi kan banyak teknologi canggih ya yang betul-betul menjadi satu paket gitu dalam satu layanan. Nah ini yang sering terjadi perbedaan ya di dalam mengimplementasikannya. Makanya perlu didampingi. Ya saya sepakat seperti itu. Itu sebagai gambaran Pak Ade dari saya mungkin apa namanya dengan contoh-contoh tadi menjadi salah satu bagian untuk menambah wawasan saja bagi Pak Lurade kira-kira mana yang terbaik ya monggo tinggal pilih saja gitu. Kalau memang ada sponsor, ada donatur, ada yang berkaitan dengan apa namanya tadi KSO ya monggo tinggal diupayakan saja ya disesuaikan dengan kemampuan daripada rumah sakit itu sendiri. Dan tentunya ada perjanjian, ya, ada perjanjian ya. Jadi supaya komitmennya sama. Itu yang bisa saya berikan gambaran bagi Pak Lurade. Tapi kalau ada yang mau menambahkan dari teman-teman Pak Durade di sini di kelas ini punya pengalamannya, ada yang sama atau yang juga mungkin berbeda, ya monggo silahkan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau memberikan apa namanya tanggapan atau pandangan yang lain? Gimana Pak Durade? Kira-kira ada sedikit gambaran atau memang ada hal yang lain yang mungkin juga Pak Durade sudah punya solusinya untuk menghadapi kebingungan tadi. Memang kalau untuk KSO ada beberapa yang kita sudah KSO-kan, misalkan sudah, untuk lab itu biasanya kita udah KSO gitu ya. Dan memang kalau KSO mengatasi sementara karena memang jadi pendapatan berkurang gitu karena kan kita nggak full oleh kita gitu jadinya. Yang kedua untuk tadi ada modal ya kita mau tidak mau kerjasama dengan investor. Nah kalau ada investor ya hitung-hitungannya juga, ada hitung-hitungan juga kita ini istilahnya pendapatannya nggak akan full gitu karena kan ke investor mau tidak mau kan ya meminjamkan uang gitu. Begitu jadi emang kadang-kadang kita bingung ini benar nggak sih kita bermainnya gini makin lama makin itu kebetulan kami di corporate ya bagaimana kalau misalnya dengan rumah sakit yang milik sendiri gitu artinya sendiri benar-benar modal sendiri dari mungkin sekarang banyak dari RSIA terus kemudian naik jadi RSUD terus RSU lah misalkan nah itu kan mereka modal sendiri tidak ada apa ya istilah investor lain kecuali kalau kerjasama dengan investor lain otomatis dapat uang istilahnya dapat modal tapi ya istilahnya apa ya pendapatan ke mereka sendiri berkurang jadi istilahnya bisnis rumah sakit kok jadi begini gitu banyak yang mengeluh seperti itu Pak. Ya baik itu pengalaman Pak Dr. Ade ya. Memang diperlukannya komitmen memang ya kalau udah ada kesepakatan mau diambil atau tidaknya ya supaya tidak merugikan sudah tidak berdampak tadi kepada pengurangan dalam revenue-nya ya memang perlu ada kesepakatan ya jadi tidak diputuskan sepihak untuk yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diberlakukan kalau memang pilihannya seperti itu syukur kalau memang yang berkaitan tadi investornya yang seperti tadi ya di Harkit itu gratis semuanya dibayar oleh Jepang itu 20 lantai itu dengan sistemnya semuanya teknologi jantungnya juga 4 lantai dilakukan oleh orang-orang apa namanya dari teknologi Jepang itu sendiri ya kan? Itu memang luar biasa gitu ya kalau memang di antara Bapak Ibu ada kedekatan seperti itu yang ahli dalam bidangnya ya kenapa tidak gitu ya itu suatu hal yang itu disetujui oleh Menkes yang berkaitan dengan pengembangan itu kan dibolehkan kan sepanjang itu menguntungkan kan gitu ya Pak Zade ya saling menguntungkan di antara kita gitu. Iya. Nuhun ya, Pak ya. Saya mendengar yang di apa namanya di harapan kita itu kebetulan kami juga kan bergeraknya di rumah sakit khusus jantung. Jadi memang untuk yang tadi dari Jepang itu justru orang-orang istilahnya dari jantung tuh pada nanya kan kok mau sih gitu. Saya juga bingung kenapa gitu kok jadi Jepang tuh memberikan semudah itu terus kemudian mereka membuat gedung setinggi itu terus namanya nanti ada nama Jepangnya katanya jadi bukan harapan kita lagi tapi ada harapan kita terus ada nama Jepangnya katanya kayak gitu seperti itu Pak itu justru kita lagi wait and see apa sih dimaksud dari ini nih gitu ya kok dengan mudahnya Jepang memberikan seperti itu gitu katanya Pak begitu Pak di kami ini ya nggak apa-apa itu suatu hal yang menjadi apa ya bahan pertimbangan kajian
kalau memang itu studinya sudah disepakati, makanya tadi perlu ada komitmen itu supaya tidak ada dusta di antara kita gitu. Ya, betul. Jadi supaya aman semuanya, makanya Menkes menyetujui mungkin seperti itu ya. Jadi yang terbaik mungkin itu ya, karena 16 lantai itu walaupun sebuah nama gitu ya. Karena di beberapa rumah sakit kan ada juga seperti di Bandung ya. Ada rumah sakit karena udah wafat meninggal pakai nama itu kan ada juga ya yang seperti. Kalau misalnya ada hal seperti itu memang harus berembuk ya, supaya jangan sampai tadi mengakibatkan beberapa pertanyaan yang mengundang ya. Ya, yang kurang bagus ya Pak Adulade. ya, Ada ya. ya, Baik, saya beberapa menit lagi kita akan berakhir. Ini coba akan berkaitan berhubungan dengan nanti ada teknologi yang akan dikembangkan dalam reproduksi ini. Memang kita harus ada satu sistem yang akan dimanfaatkan di beberapa pelayanan ya, yang disesuaikan dengan barangkali ini suatu metode-metode yang akan sangat menarik karena sudah ada contoh-contohnya yang lebih nanti secara umum mungkin dari Pak Dr. Eki ataupun Pak Dr. Yusuf ya yang secara umum. Tapi melihat dari pengalaman metode ini ya yang berkaitan dengan SDLC ini ya, karena ya berkaitan dengan System Development Life Cycle ini akan berkembang baik waterfall, prototype, red, termasuk spiral ya. Jadi berkembang seperti itu yang akan menjadi bahan pertimbangan, bahan gambaran bagi Bapak Ibu untuk pengembangan ke depan. Salah satu SDLC ini tentang waterfall ya, terutama di sini metodenya seperti air terjun, sistematis memang, termasuk yang berkaitan dengan perangkatnya lunak, kemudian juga bisa menganalisis, desain dan sebagainya, termasuk kebutuhannya juga yang berkaitan dengan bisa untuk laporan, kemudian juga bisa menyiapkan yang berkaitan dengan perangkatnya, ya, termasuk yang berkaitan dengan servernya dan kecepatan dan kapasitasnya. Nah, ini salah satu contoh tentang gambar metode waterfall, ya, yang berkaitan dengan modelnya ini, ya, dari mulai yang berkaitan dengan requirement-nya, desain, sampai kepada maintenance, ya, secara singkat saja, termasuk dari analisis, ada juga desain, termasuk juga maintenance. Contohnya adalah seperti ini di aplikasi Rekamedis, ya, pendaftaran. Ini adalah sistem waterfall, Pak Ibu. Jadi kalau nanti ada tugas ya dari tugas akhir, karena Bapak Ibu harus membuat yang berkaitan dengan flowchart ini, ya, menjadi bahan, menjadi dasar untuk nanti orang IT ya yang berkaitan dengan yang akan mengimplementasikan. Nah, ini kan Bapak Ibu nanti yang membuatnya, apakah pendaftarannya seperti ini contoh, apakah nanti juga berkaitan pasien baru lama dari Rekamedis, mungkin juga ada berkaitan dengan bayar dulu perbankan, kan ada yang seperti itu, tidak langsung kepada Rekamedis dan sebagainya, ya, termasuk kepada tindakan dan yang berkaitan dengan rawat jalannya. Nah, ini sebagai bahan saja, nanti Bapak Ibu yang akan menginovasi, mengkreativitas bagaimana model-model aplikasi yang berkaitan adalah khususnya menggunakan yang berkaitan dengan waterfall. Kelebihannya ini Bapak Ibu, sederhana, mudah dikelola, ya kan, kemudian juga prosesnya dalam waktu tertentu, kemudian lebih efektif, dan juga lebih mudah, ya, secara fungsional. Ini kekurangannya memang sangat sulit, ya, susah mengelolanya, selesainya dalam waktu yang lama, lebih lama proyeknya, ya, dan termasuk yang berkaitan dengan pengujiannya, ya, lebih sulit, itu kekurangannya. Nah, kemudian yang kedua, metode prototype ini juga sebagai paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi, menggambarkan perangkat lunak, ya, termasuk spesifikasinya, ya, untuk mendengarkan tentang pelanggan, memperbaiki yang berkaitan dengan mock-up-nya, ya, model desainnya digunakan dengan demonstrasi, ada evaluasi, promosi, ya, mengajar, ini mungkin kaitan dengan marketing. Nah, ini salah satu gambar metode prototype, mendengarkan pelanggan, bangun perbaiki, ya, prototype. Digunakannya di mana? Nah, ini salah satu di Omnicare, yang berkaitan dengan model pelayanannya dari mulai front office, ya, sampai kepada pemanfaatan dari pelayanan, baik pasien masuk maupun sampai dengan pasien pulang, ya, yang berkaitan sampai kepada billingnya, daripada pelayanan nurse-nya, medisnya, physician-nya, kemudian juga diagnostic center-nya. Jadi
prototype ini yang berkaitan dengan sistem yang bisa dimanfaatkan, terutama khususnya yang berkaitan di poliklinik. Ini kelebihannya, pemahaman fungsionalnya yang jelas, ya, termasuk mengurangi resiko. Kemudian di sini juga kondusif, ya, terutama komunikasinya, dan juga membantu apabila terdapat kekurangan dalam pengumpulan, terutama dalam analisa kebutuhan. Kekurangannya, metode prototype ini pembiayaan terlalu banyak, ya, biayanya besar, ya Pak Ade. Jadi bukan biayanya, juga keterlibatan kliennya tidak disukai banyak, ya, terlalu banyak modifikasi, ya. Permenkes ada yang berkaitan dengan prototype ini memanfaatkan tentang zona atau zoning sistem, baik dari mulai publik, semi publik, privat, sama yang terakhir supporting system. Jadi prototype ini Menkes juga menetapkan yang berkaitan dengan zonasi mana yang tadi untuk poliklinik, yang publik, yang semi publik yang berkaitan dengan diagnostik misalnya, kemudian yang privat yang berkaitan dengan IBS maupun rawat inap, kan tidak sembarang orang di sana, atau juga supporting itu ada yang dilakukan prototype ini untuk terutama di dalam arsitektur rumah sakit Bapak Ibu. Ya, jadi kalau memang Bapak Ibu ingin membangun rumah sakit, ya, dalam pelayanan itu prototype-nya yang berkaitan dengan zonasinya sudah diatur dengan standar yang ada, ya, sudah tetapkan standarnya yang sudah disepakati oleh berbagai ahli untuk kemudahan, terutama yang berkaitan dengan flow fashion, alur fashion. Jadi publik, semi publik, privat itu sudah diatur. Jadi jangan sampai ada yang berkaitan dengan misalnya IGD ada di belakang, misalnya gitu, ya. Terus kemudian yang berkaitan dengan kamar bedah ada juga yang di belakang. Jadi harus di flow yang berkaitan dengan flow fashion-nya harus mengikuti tentang prototype. Kemudian yang ketiga adalah rapid application development. Di sini pengembangan perangkat lunak, ya, terutama untuk yang berkaitan dengan yang pendek. Di sini adaptasi dari waterfall, memang elemennya proses yang linear, ya, paralel. Nah, ini metode RAD ini seperti ini, ada tim, ya, pemodelan ini ada beberapa RAD ini ada tim, ada 3 tim, gitu, dari mulai pemodelan sampai dengan yang berkaitan dengan pengujian, ya, pengujian tahapan. Nah, ini sering digunakan di rawat jalan pasien umum, ya, yang menggunakan sistem RAD dari mulai datang, ambil nomor antrian, ada one stop service, ada kasir. Nah, ini ada uang dulu. Kalau tadi kan ada juga yang langsung, ya, pembayarannya nanti belakangan. Kemudian ada klinik spesialistik, kemudian penunjang, dan seterusnya, ya, sampai apakah itu pasien dirawat atau pasien itu pulang. Nah, ini ada yang berkaitan dengan digunakan sistem itu dalam RAD. Nah, Bapak Ibu nanti kasusnya yang saya berikan nanti dalam tugas akhir ini dalam dibagi, kalau ada 23 mahasiswa mungkin dibagi 5 kelompok atau 4 kelompok misalnya. Nanti kelompoknya di instalasi mana gitu. Nanti Bapak Ibu harus mendesain, ya, tentang yang berkaitan dengan flowchart ini atau alur, ya, yang berkaitan dengan pelayanan supaya betul-betul nanti orang IT akan mengimplementasikan hasil daripada usulan dari Bapak-bapak atau Bapak Ibu yang berkaitan dengan flow fashion-nya bagaimana. Yang berikut, dan ini memang dalam tim 1, 2, dan 3 ini, ya, paling lama gitu, 60-90 hari, ya. Oleh karena itu kelebihannya ini, ya, cocok untuk persyaratan dalam pengembangan yang cepat katanya. Terus di sini penghematan biaya, mendorong umpan balik, pelanggan berpartisipasi, kemudian fleksibel, integrasi. Kekurangannya juga ada Bapak Ibu. Tidak cocok untuk pembuatan sistem perangkat lunak yang skala besar. Kemudian persetujuan yang cepat, ya kan, membutuhkannya kan seperti itu. Jadi tidak juga sampai gagal karena ingin cepat. Ini kekurangannya, jadi mungkin lambat gitu, ya. Komponen karena tadi alurnya yang luar biasa. Banyak campur tangan tim tadi, ya, tim 1, tim 2, tim 3, mungkin terjadi ada duplikasi bisa saja yang muncul seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah metode spiral, ya, yang berkaitan dengan, di sini ada beberapa pendapat, ya, karena metode prototype ini dengan ada kontrolnya,
pengembangan secara cepat dan perangkat lunak, termasuk juga aktivitasnya ya yang berkaitan dengan wilayahnya. Nah, ini metode spiral, Bapak Ibu, yang berkaitan dengan mulai dari komunikasi, perencanaan, analisis, shading. Ya. Ini digunakan di mana? Nah, ini di layanan BPJS. Ya. Layanan BPJS menggunakan yang berkaitan dengan spiral, gitu ya. Jadi berputar-putar gini ya. Jadi mungkin untuk klarifikasi, juga mungkin untuk koordinasi dulu apabila terjadi pengklaim, ada beberapa hal yang memerlukan suatu keahlian ya masing-masing. Karena yang berkaitan dengan masalah BPJS ini kan menjadi sorotan ya, sampai sekarang pun walaupun Profesor Ali Gufron sedang menyempurnakan gitu ya. Mudah-mudahan karena menterinya mudah-mudahan di rut BPJS juga nggak berubah ya Pak Ketua Ade ya Bapak Ibu supaya tetap ya, nyambung untuk perubahan-perubahan ke depan. Nah, ini sering digunakan yang berkaitan dengan proses layanan, khususnya menggunakan yang berkaitan dengan spiral. Kelebihannya apa? Tingginya jumlah analisis resiko. Metode ini ukuran besar, ya. Kemudian fungsinya bisa menambah, ya. Kemudian kan juga di sini metode ini digunakan untuk yang berisiko tinggi, karena banyak risiko-risiko yang berkaitan terutama keuangan ya dalam bisnis di BPJS. Nah, kekurangannya apa? Mahal, ya kan? Kemudian juga karena berputar-putar tadi ya secara spiral, kemudian juga analisisnya sering terjadi ya, bila terjadi kegagalan memang akan keberhasilannya tergantung daripada kajian. Metodenya juga berisiko rendah di sini, termasuk juga metode ini terus berlanjut tanpa batas. Nah, kemudian juga yang ERD ini, Entity Relation Diagram ini juga menjadi suatu bahan nanti Bapak Ibu untuk membuat suatu simbol-simbol ya, simbol-simbol terutama pengembangan sistem informasi, intensitasnya, database-nya ya yang logis. Karena di sini ERD ini yang ketiga ini berupa simbol-simbol yang sering digunakan ya dalam teknik. Nah, ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan memanfaatkan simbol-simbol ini untuk membuat suatu flow patient, baik nanti di instalasi mana saja tergantung daripada kasus yang saya berikan nanti ya. Nah, termasuk yang berkaitan dengan contoh, ada yang berkaitan di rekam medis ya, seperti ini. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan jenis flowchart. Saya tidak baca seluruhnya karena sebentar lagi akan azan maghrib ya Bapak Ibu ya. Ini flowchartnya, ini simbol-simbolnya nanti seperti ini. Ya, gambar simbol-simbol ini menjadi bahan, nanti serahkan kepada anak buah saja ya, sama Bapak Ibu nanti yang apabila sudah menjadi ahli dalam bidang rumah sakitan untuk membantu menyusun, sehingga nanti orang IT akan memahami tentang hal ini, prosedurnya, standarnya, termasuk panduan dan acuannya ya dengan simbol-simbol ini. Nah, ini flowchartnya Bapak Ibu. Dari start itu bagaimana, ini ada artinya ya, bentuk daripada simbol-simbol ini ada artinya. Start itu bagaimana, filing itu bagaimana, ya kan, termasuk finishing itu bagaimana, ada connecting sistemnya bagaimana, ini sudah ada standar. Nah, sering digunakan di rekam medis rawat inap ya seperti ini. Dari mulai pasien, petugas pendaftaran, fillingnya, distribusi, termasuk ruang perawatan dan rekam medis. Jadi semuanya ada simbol-simbol yang memiliki arti ya, memiliki arti. Kemudian yang kedua tentang case diagram ya, JUS-nya bagaimana sebagai pemodelan. Nah, ada juga simbolnya seperti ini Bapak Ibu, ada aktor, ada dependensi ya kan, ada include, extend. Jadi semuanya memiliki arti dalam gambar-gambar ini, sering digunakan ya di beberapa instalasi. Kemudian juga ada activity diagram seperti ini juga simbolnya. Jadi banyak beberapa simbol yang nanti menjadi bagian ya pemahaman saja bagi Bapak Ibu untuk mengetahui ya, untuk menyusun terutama yang berkaitan dengan flow tadi ya, termasuk kalau flow keuangan juga bisa saja, itu tidak hanya dalam pelayanan medisnya saja, tapi penunjang juga bisa melakukan seperti itu. Nah, ini ya, yang berkaitan dengan diagram pelayanan. Sequence diagram menggambarkan objek ya, yang mendeskripsikan waktu pesan yang dikirim terima oleh objek. Nah, ada juga menggunakan simbolnya seperti ini ya, diagram sequence ini. Di banyak contoh-contoh Bapak Ibu untuk memberikan satu ilustrasi ya kepada orang IT ketika ingin mengembangkan dalam pelayanan. Ini sering digunakan di medical record di IGD, ya kan?
yang berkaitan dengan di mana dokter IGD-nya, apa yang dilakukan terlebih awal, registrasi bagaimana, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada apa namanya alur ini menjadikan salah satu perkembangan ataupun apa namanya pemahaman ya bagi panduan nanti atau acuan siapapun yang akan melakukan di instalasi gawat darurat. Yang berikut tentang hierarki plus input, proses output. Ini langsung saja, ini jenisnya. Nah, ada juga gambarnya seperti ini, Bapak Ibu, diagram, ya, terutama yang berkaitan dengan apa namanya berdasarkan coding, yang berkaitan dengan turunannya apa, ya, yang berkaitan kasus-kasus misalnya ada codingnya berdasarkan daripada numerik di sini untuk menu-menu yang berkaitan dengan nanti ada laporan, ada menu yang berkaitan dengan backup, laporan bulanan, laporan harian. Jadi ada turunan-turunannya dari sumber yang utama itu apa misalnya. Misalnya tentang yang berkaitan dengan apa namanya cash flow misalnya. Nanti ada yang berkaitan dengan termasuk BDEP. Ya bisa dilihat laporan-laporannya termasuk juga transaksi-transaksi yang terjadi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini salah satunya Medrek booking untuk pendaftaran. Ya. Cara pembayaran, jadwal, yang bisa diketahui. Nah ini ringkasan yang paling akhir Bapak Ibu untuk yang berkaitan dengan diagram ini memang akan menjadi langkah-langkah nanti untuk kinerja, langkah-langkah untuk proses, untuk input, proses output ya, termasuk juga untuk menyusun program. Ya program-program yang dibuat, terutama nanti memanfaatkan orang IT ya tidak salah spek gitu ya. Makanya saya berharap didampingi oleh Bapak Ibu itu salah satu hal yang sangat menggembirakan gitu ya, karena mereka itu kan orang awam, apalagi tidak didampingi oleh kita yang memiliki kemampuan, pemahaman yang berkaitan dengan spesifikasi dalam pelayanan di rumah sakit. Nah seperti ini gambar diagram ringkasannya yang paling akhir, input proses output termasuk apa saja yang menjadi filing yang akan dimanfaatkan, terutama tadi yang berkaitan dengan file salah satu contoh tentang pelanggan, ya kan persediaan, juga piutang, jadi bisa terakomodir semuanya. Nah ini spesifikasi yang seperti ini kan tadi unik dan kompleks ya Bapak Ibu ya Pak Dr. Ade. Jadi unik dan kompleksnya ini memang perlu ada satu manajemen yang sangat bagus, ya sangat bagus, sangat baik. Bagaimana untuk menyikapi yang berkaitan dengan revolusi industri yang berkembang ini memang harus didukung ya dengan sistem-sistem yang akan sangat membantu untuk penyempurnaan, perbaikan dan juga sekaligus untuk pengembangan ke depan. Tahapan sangat bagus, ya. Harapan dari saya ini tidak harus sekaligus, memang secara bertahap saja. Tinggal bagaimana komitmennya, ya supaya betul-betul dukungan daripada semua pihak ini yang menjadi kesepakatan bersama, gitu. Ya kan, jadi bukan top down, bukan bottom up saja, ya, tapi harus dua-duanya. Jadi banyak terjadi hal-hal yang kurang dukungan itu karena langsung top down gitu, langsung dari direksi memutus harus begini-begini, tapi tidak didukung oleh user. Akhirnya para spesialis tidak mendukung gitu ya. Yang terjadi kebijakan, makanya ajak berduduk bersama ya, membuat suatu studi bareng gitu supaya kesepakatan yang berkaitan dengan proposalnya, hasil studinya juga kesepakatan bersama. Ya, itu harapan Bapak Ibu ya ke depannya. Ya mudah-mudahan dengan materi yang nanti saya akan kirim karena belum lengkap tadi yang disampaikan materi sebelumnya kepada Pak Dr. Ade ya, ini mungkin yang lebih lengkap nanti karena ada penggabungan yang di dalam materi. Demikian barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan sebelum kita foto bersama, barangkali ada yang mau sharing ya, atau juga mungkin ada tambahan yang memerlukan suatu kesepakatan ya di dalam materi ini, atau ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan ya, monggo silakan. Sebelum beberapa menit lagi kita akan mengakhiri dalam pertemuan. Bangga Pak Dr. Ade, barangkali ada di antara Bapak Ibu ada yang ingin melengkapi penambahan yang berkaitan dengan SDLC tadi yang akan menjadi pemahaman dan PR kita bersama. Silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan beberapa menit. Kalau tidak ada ya kita foto bersama. Mohon off cam-nya dibuka ya, kameranya
Kameramennya masih Pak Rade. Tadi saya yang melihat ada yang di perjalanan, ada juga yang masih bertugas ya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Ini hadir berapa ya Pak Ade? 18 ya? 19? 19 19 ya. jadi ada mahasiswanya berarti 18 Pak. Oh 18 ya, karena dengan saya. Jadi hampir sama dengan yang hari pertama, itu 18 mahasiswa ya dari 23 ya. Baik, ini Enggak, satu lagi belum dibuka. kalau tidak ada yang mau menyampaikan ya silakan di foto saja Pak Rade Ya, untuk absensi yang hadir pada hari ini. tinggal Nadira ini belum buka. Silakan Nadira. Ya, kita foto ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, ya. Satu layar, Ya, sudah. Pak Ade, satu layar, 2 layar ya. Mohon dikirim nanti Satu Pak layar, Ade ya. untuk sampai Baik, ke nanti. Pak Perdi ya. Ya. Dan Bapak Ibu, terima kasih pertemuan yang kedua ini. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya, jaga kondisi ya, kesehatan karena cuaca ini berubah, sudah mulai ada musim hujan ya, mungkin sama di berbagai daerah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Sami, atur nuhun. Ya, izin Bapak Ibu.